Jepang merupakan salah satu negara maju termasuk dalam produsen kendaraan bermotor dan elektronik terbesar di dunia. Kenapa mereka bisa maju? Padahal secara geografis mereka sangat miskin. Hanya 30% dari luas wilayahnya yang bisa dihuni. Selebihnya adalah laut dan bukit. Hasil tambang atau hasil alam selain perikanan hampir tidak ada. Ditambah lagi dengan gempa, tsunami dan angin topan yang datang secara berkala setiap tahun, membuat kerasnya kehidupan mereka seakan bertambah lengkap. Jepang dan Indonesia merupakan dua negara yang sangat jauh berbeda. Perbedaan itu dapat dilihat dari segi ekonomi, budaya maupun perilaku dan tingkah laku masyarakatnya setiap hari. Budaya transportasi massal. Di Jepang, transportasi massal adalah pilihan favorit bagi masyarakat Jepang. Selain murah, transportasi massal di Jepang juga memiliki fasilitas yang sangat bagus dan nyaman. Sehingga tidak heran melihat orang-orangnya ada yang membaca buku, mendengarkan musik, atau membaca majalah atau koran. Di Jepang juga sangat menghargai privasi orang lain dan kebersihan saat di tempat umum. Di Indonesia, transportasi pribadi adalah favorit bagi masyarakat Indonesia, sehingga berdampak buruk bagi lalu lintas di Indonesia, terutama di Jakarta. Ketika menaiki kendaraan umum, masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan seperti makan, merokok, ngobrol, ngegosip, ketawa cekikikan, ngelamun, dan bahkan tidur. Semua itu berdampak tidak baik, seperti menyebarkan polusi asap rokok, membuang sampah bekas makanan, dan membuat orang lain tidak nyaman dengan tertawa terlalu keras di kendaraan umum. Di Jepang juga sangat menjunjung tinggi namanya kebersihan, seperti halnya makan di kendaraan umum. Sampah sisa makanan tersebut disimpan di dalam saku celana atau dimasukkan ke dalam tas, kemudian baru dibuang setelah menemukan tempat sampah. Di Indonesia, ketika makan di kendaraan umum dengan wajah tanpa dosa, sampah sisa makanan dibuang gitu aja di kolong bangku atau dilempar keluar jendela sembarangan. Budaya tepat waktu. Di Jepang, tepat waktu adalah budaya yang mereka lakukan, apalagi ketika membuat janji dengan seseorang. Di Jepang biasanya jika membuat janji dengan orang lain, datang paling lama 5 menit sebelum waktunya. Orang Jepang akan merasa malu jika mereka datang paling akhir walaupun tepat waktu. Di Jepang, jika Anda tidak tepat waktu dalam membuat janji, maka akan mengurangi kepercayaan orang itu kepada Anda. Di Indonesia sepertinya tanpa disadari tidak tepat waktu sudah menjadi budaya. Contohnya banyak orang-orang yang tidak peduli jika mereka datang terlambat ke kantor, kampus, sekolah, atau kemanapun. Jika mereka terlambat hari ini, pasti mereka akan mengulanginya lagi tanpa berusaha datang lebih awal. Budaya duduk di depan. Di Jepang sangat menjunjung tinggi yang namanya kedisiplinan. Seperti halnya ketika di kelas pelajar-pelajar di Jepang tidak mau mengosongkan bangku paling depan. Yang dikosongkan adalah bangku paling belakang. Biasanya pelajar-pelajar di Jepang berebut menempati tempat duduk paling depan. Di Jepang, pelajar yang menempati tempat duduk di bagian belakang biasanya adalah pelajar yang cenderung malas. Sedangkan di Indonesia, ketika di kelas, tempat duduk yang kosong adalah bangku yang paling depan. Kebanyakan malah berebut bangku paling belakang. Budaya di ruang lingkup sekolah atau kampus. Di Jepang juga ketika dosennya memberikan materi yang diajarkan, semua mahasiswa sunyi senyap mendengarkan dengan serius. Sedangkan di Indonesia, ketika dosennya memberikan materi yang diajarkan, mahasiswanya malah tengok ke kiri, ada yang mengobrol, tengok ke kanan, ada yang baca komik, tengok ke belakang, membuka HP, bahkan tidur. Cuma barisan depan saja yang anteng dengerin. Itu pun karena duduk pas di depan dosen. Di Jepang dididik untuk deadline ketika diberi tugas. Hari itu juga siang atau malamnya langsung ke perpustakaan atau browsing internet untuk mencari bahan tugas. Sedangkan di Indonesia, ketika diberikan tugas, bisa dibilang sistem kebut semalam atau disingkat dengan SKS. Kalau masih ada hari esok, ngapain dikerjain hari ini? Budaya di jalan raya. Di Jepang, mobil sangat jarang, kecuali di kota besarnya. Padahal Jepang ialah negara produsen mobil terbesar di dunia. Nah, mobilnya pada kemana ya? Kok nggak banyak ya? Sedangkan di Indonesia, jalanan sangat macet, sampai-sampai orang susah menyeberang atau sering keserempet motor yang jalannya ugal-ugalan.
Di Jepang ketika jam kantor, terlihat jalanannya tidak banyak dilalui kendaraan atau orang yang lalu lalang. Sedangkan di Indonesia, ada oknum pakai seragam coklat-coklat pada keluyuran di mal-mal. Mungkin untuk belanja atau merefreshkan otak dari segala pekerjaan sih. Budaya buang sampah. Di Jepang sampah dibuang sesuai jenisnya. Sampah organik dibuang di tempat sampah khusus organik. Sampah non-organik dibuang di tempat sampah non-organik. Sedangkan di Indonesia, biar kata tempat sampah ada tulisan organik dan non-organik, tetap saja dibuang seenaknya yang ingin buang sampah. Budaya berangkat kantor. Di Jepang, rata-rata orang berangkat ke kantor menggunakan kereta atau bus kota. Mobil dipakai ketika saat acara liburan keluarga atau acara yang bersifat mendesak saja. Sedangkan di Indonesia, liburan, berangkat kerja, bahkan ke minimarket saja naik kendaraan. Budaya jalan kaki. Di Jepang, orang-orang pada jalan super cepat karena khawatir telat ke tempat kerja atau sekolah. Sedangkan di Indonesia, kemana-mana harus naik kendaraan. Sekarang jarang orang Indonesia yang berjalan kaki untuk berangkat ke kantor, sekolah, ataupun bermain. Ini hanya sedikit dari kebanyakan perbedaan yang terjadi antara budaya Jepang dengan budaya Indonesia, yang mungkin bisa Anda lihat setiap harinya. Bukan maksud untuk menjelekkan bangsa sendiri, tapi ini untuk pandangan, pembelajaran, dan contoh untuk bangsa kita agar menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.